Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi ashabi tsarin amin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wal fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah sadrak wa ta'na anka wizrak alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na lak. Fa innamal usisa fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Kita kemarin sampai pada surutul zauj. Yang pertama, kemarin tidak ikhram, tidak sedang ikhram. Kemudian yang kedua ta'yin, orangnya sudah ditentukan siapa orangnya. Kemudian dalam keadaan ikhtiar, ini maka seseorang yang dipaksa, seorang apa ancaman dalam ancaman polisi dan lain sebagainya itu tidak sah nikahnya. Kemudian ilmu biismil mar'ati awaniha, jadi dia tahu calonnya siapa dan tahu orangnya. Kemudian ilmu bihilliha lahu, jadi dia mengetahui bahwa calonnya ini memang halal buat dirinya. Oke. Calonnya halal buat dirinya. Ini kalau ini dipahami betul dan ada edukasi, maka eh, kita akan diringankan selaku eh, ASN yang memberikan pemahaman terhadap atau memberikan pendampingan terhadap masyarakat berkaitan dengan nikah. Falau nakaha imra'atan la yadri annaha mu'tadah au khaliyah 'anil iddah au annaha ukhtuhu au annaha ajnabiyah falam yasihhu nikah ikhtiyatan lil ittiba. Jadi kalau seseorang itu tidak tahu ini saudaranya kah, ini halal, ini muktadah halal dinikahi atau tidakkah, sedang dalam masa iddahkah, maka menurut kitab ini tidak sah karena ikhtiyatun lil abdo lil budu. Ya. Karena ketika seseorang itu sudah terlanjur menikah, berhubungan badan, maka keperawanan itu tidak bisa dikembalikan kalau keliru, begitu maksudnya. Nah, niki yang perlu dipahami bareng-bareng, mas-mas penghulu. Beberapa waktu lalu saya ke Banyumas, ini ketemu dengan seorang kepala KUA. Kepala KUA ini kemudian nangis. Nangisnya karena hampir saja kebobolan, ternyata penghulunya dia itu gak paham. Iddahnya orang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Dia tidak paham. Dia anggap semuanya 3 bulan. Nah, 3 bulan ini juga belum mesti padahal. Ini makanya kawan-kawan penghulu itu wajib ain memahami eh, masalah iddah. Karena kalau iddah itu, katakanlah seorang perempuan itu durasi masa haidnya itu eh,
tiap tahunnya itu 2 bulanan, dia baru haid setiap 2 bulan sekali. Itu tidak bisa 3 bulan. Itu. Ya, jadi 6 bulan dia baru idahnya habis. Jadi tidak bisa dibuat serampangan dalam bertanya. Jadi, kalau dihitung dari gaji sampean, dosanya sampean menghadapi kekeliruan dalam menentukan masalah hukum ini, gajinya tidak ada apa-apanya. Makanya saya berharap mas-mas penghulu ini eh, tidak mengorientasikan kehidupan mengorientasikan pekerjaannya ini untuk sekedar mencari uang, tapi khidmah lillahnya ada. Nah itu tadi, kalau sudah khidmah lillah, tidak pernah berhenti belajar, terus berusaha tahu, berusaha berlatih, sehingga Allah berkenan menjaga kita dari kekeliruan-kekeliruan. Wahada syarat li jawazil iqdam la lisihah. Jadi syarat ini merupakan diperkenankannya seseorang itu mulai melakukan pemberkasan, melakukan nopo upaya-upaya untuk menyelesaikan administrasinya, bukan untuk sekedar keabsahan nikah. Falau dhannaha ukhtahu minar rodho. Dia kalau menyangka bahwa dia adalah saudaranya dari sepersusuan, ya maka harumal iqdam. Jangan sampai kemudian dilakukan pendekatan, ini pemberkasan administrasi sudah tidak boleh. Falau agdama fatabayan anna laisat ukhtahu sohanikah. Kalau seumpama dia memaksa, ternyata dhonnya ini keliru, maka nikahnya sah. Kalau prasangkanya keliru, maka sah. Tapi kalau prasangkanya benar, maka menjadi tidak sah. I'tamata hadha fit tuhfa wal qala'id. Warraja'a fil mughni wan nihayah anna dhalika syartun li sihah. Nah, dalam kitab Al-Mughni dan Nihayah ini adalah syarat sahnya sebuah pernikahan. Baik. Kemudian syarat yang keenam adalah tukuratuhu yaqinan. Dia benar-benar lelaki, fala yasihun nikah al-khunsa wa in banat tukuratuhu. Maka tidak sah nikahnya seseorang khunsa. Khunsa itu tidak sekedar wadam ya, wanita adam atau wandu atau bencong. Jadi bukan sekedar bencong, tetapi yang dimaksud khunsa ini adalah orang yang punya 2 kelamin. Kelaminnya memang ada 2, punya zakar dan punya lubang. Nah, maka nikahnya tidak sah. Meskipun kemudian setelah itu banat tukuratu dominan. Jadi, kalau secara fikih itu cara deteksinya itu ringan. Caranya adalah dengan melihat eh, titiknya itu yang baru masuk dimatikan nggih, di mute nggih. Mas Ali Komarifan.
Wa in banat syukuratuhum, meskipun kemudian laki-lakiannya itu nampak dominan. Jadi biasanya pipisnya dari lubang yang mana begitu. Tapi kalau nanti tinjauannya tinjauan medis, ini panjang. Saya pernah mengikuti seminar tentang ganti kelamin itu ternyata panjang sekali. Jadi ada yang kemudian hanya karena sambungan uratnya itu tidak bersambung, itu kemudian dia laki-laki tapi tubuhnya menjadi mulus kayak perempuan. Terus dia lebih ke perempuan-perempuanan karena memang ada urat sarafnya yang gak bersambung ya, gitu. Banyak ini agak rumit. Terus yang ketujuh adalah adamul mahramiyah bainahu wa bainah. Tidak ada hukum tidak ada hubungan kemahroman. Bi alla takuna minal muharramati alaihi ala ta'bidi au min jihatil jami'. Jadi tidak boleh min jihatil jami' ya. Apakah itu mahramnya karena selama-lamanya atau mahram karena jihadil jam'i mengumpulkan. Jadi seumpama mengumpulkan itu kita menikah dengan si A, maka bolehkah kita menikah dengan adiknya si B, adiknya si A, begitu? Nah, itu tidak boleh karena tidak ada larangan jam. Tetapi secara persentuhan tetap membatalkan. Ipar itu tetap batal wudunya. Untuk menunjukkan bahwa dia bukan muharramat ala ta'bid. Dia tidak dimahramkan secara takbir. Oh, ada gangguan. Hmm, Mas Ulil lakunya yang mana ya? Infinitik ini ya. Halo Mas Ulil, ada enggak ini? Tuh, semua. Yang 5 Saya Mas Ulil minta tolong ini sampai tak jadikan co-host. Kalau ada yang masuk lagi dimatikan ya, biar enggak terganggu. Yang kedelapan, ayyakuna azauju musliman idza kanati zauja muslimah. Jadi sang suami itu muslim. Oh, gak ada suaranya ya. Oh, idza kanat zaujah muslimah, ketika sang istri ini muslimah. Fala yajuzu lil mar'ah muslimah ayya an tatazawwaja bi rajulin ghairu muslimin. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu menikah selain dengan muslim. Mahmakanat diyanatuhu, meskipun dia ini apa nggih? Keberagamaannya li ana zauj wilayatun ala zaujah wala wilayah lil kafir ala muslim. Oke. Eh, dari sisi keberagamaan itu wanita itu tidak boleh di bawahnya selain muslim. Ini berbeda dengan seorang muslim itu masih mungkin menikah dengan kafirah atau seseorang yang napa ahlul kitab.
ahlul kitab itu masih memungkinkan dengan catatan-catatan tertentu. Tetapi kalau perempuan itu mutlak tidak boleh menikah kecuali dengan muslim karena suami itu mempunyai hak wilayah, mempunyai power kekuasaan atas istri. Lah sementara la wilayah tali kafir ala muslim, dari seorang kafir tidak boleh menguasai seorang muslim. Wali annaha la ta'manu indahu ala diniha. Jadi ketika seseorang wanita itu ada di sisi orang kafir, maka tidak akan selamat keberagamaannya, li'annahu la yu'minu bih, karena tidak mengimani tentang agama yang sama. Wallahu azza wa jal wa la yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Jadi Allah tidak memberikan peluang kepada orang kafir untuk menguasai seorang mukmin. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan menikahi seorang musyrik sampai dia beriman bahwa sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari yang musyrik walau ajabatkum, pun dia membuat kita ini terpana saking gantengnya atau gimana. Kemudian ulaika yad'una ilan nar, karena dia itu memotivasi kita untuk masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih. Sementara Allah itu um, mengupayakan semua syariatnya itu ada pada muara surga. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah memberikan penjelasan-penjelasan terhadap perintahnya agar seseorang itu mau sadar. Fa'idha aslama halat lahu, kalau mau masuk Islam dia halal. Wa idza aqada 'alaiha qabla islami, kalau dia akad sebelum Islam maka al-aqdu batil, akadnya batal. Wa wajabat tafriq bainahuma fauran, dan harus segera dipisahkan. Fa idza hasala al-wat'u kana zina, kalau seseorang itu sudah sampai berhubungan badan maka itu dihukumi zina. Nah, niki yang perlu Anda pahami bersama nggih. Jadi kalau anak itu lahir dari pernikahan antaragama sudah jelas tidak bisa intisab kepada sang bapak. Ketika tidak bisa intisab kepada sang bapak, ya sudah, tidak, jangan cari cara-cara yang lain untuk memberikan peluang bapak itu menjadi wali. Gitu. Ini harus hati-hati. Termasuk anak laki-laki atau perempuan itu tidak hasil dari pernikahan orang yang murtad, karena orang yang murtad tidak sah menikah dengan siapapun. Yang terakhir, Allah takuna tahtau arba'un minaz zaujat. Kalau suaminya, istrinya sudah 4, dia tidak boleh menikah dengan siapapun lagi. Siwal makhtubah, walau kana ba'dhum, kecuali hanya sekedar melamar. Istrinya sudah 4, tapi masih melamar lagi, masih memungkinkan. Tetapi dengan catatan tetapi tidak sampai kepada pernikahan, beda nanti ya. Walau kana ba'duhunna fil aidati raj'iyah. Nah, inilah kemudian yang menjadi termasuk muara kenapa ada surat edaran pernikahan dalam masa idah istri itu tidak diperkenankan, karena ada ini. Kalau istrinya sudah 3, 1 dalam masa idah, yang keempat ini, maka dia tidak boleh nikah cari istri keempat lagi selama istri yang lama yang keempat ini masih dalam masa iddah. Li'anna raj'iyah fi hukmin zaujah, karena raj'iyah itu hukumnya dalam zauj istri, hukumnya masih status istri. Kalau masih status istri itu tidak sampai seumpama
berhubungan badan, dia dihukumi zina. Tidak sampai seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Jadi pernikahan dalam masa iddah istri ketika negara itu menetapkan tidak boleh ada pernikahan dalam masa iddah istri kecuali izin poligami, itu sebenarnya benar karena mengikuti poin ke-9 ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri, saya kembali melanjutkan perjalanan. Oh, ini Gus, tadi kenapa kalau misalnya ada orang yang wati subhat itu anaknya bisa bernasab ke ayahnya, tapi kalau yang pernikahan beda agama ini langsung Langsung anak otomatis. dihukumi anak sendiri. Kenapa itu Gus? Karena kalau wati subhat itu, catatan wati subhat itu adalah dia menyangka pernikahannya sah. Ternyata tidak sah, begitu kan? Tapi kalau nikah antar agama sudah jelas-jelas tidak sah. Pasti di antara orang-orang itu yang ada dalam majelis akad itu paham bahwa pasti pernikahan ini tidak sah. Tapi kalau wati subhat itu syaratnya ketika di majelis akad itu semuanya tidak paham bahwa itu nikahnya tidak sah. Paham, Mas? Iya, iya, iya. Sawun, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma lam tana rabbi alimna alladhi anfa'una rabbi wa qina faki'alana. Wa qurabati lana fi dinina malil qudsi wa sawadaka rabbi wa fiqna fikum mimma tardadi qolana fil ankarma. Warzuqil kulla ahlan daima wa khilat kala man uta bil khair wa kulla syarra bana islam kulla sun wa kira berita min kalau yun wa ta'ana rabbana kulla din qabla an ta'tiyana sulmanun waghfir wasana wa sadat wa salatullahi ta'ala mustafa min al-haqi ta'ala wa fa bi min nasi shifa wa al-alif wal musal wa sabqura Allahumma hdina bi hudak wa nusharrif rudak wa la tu'lin man siwak la taj'alna min khalaf amruka asal asma Allah wa qil rabbil alamin. Assalamu alaikum.